Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang Dunia I menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam selama Holocaust. Dampak konflik tersebut dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap menggaung pada beberapa dasawarsa berikutnya, yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan genosida. Fakta utama mengenai Perang Dunia I sebagai berikut. Pertama, Perang Dunia I merupakan salah satu perang paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas akibat pemusuhan ini. Jumlah itu jauh melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Kedua, serangkaian perjanjian kemudian ditetapkan terhadap negara yang kalah perang. Mereka menuntut pertanggungjawaban negara-negara tersebut, khususnya Jerman, karena telah memulai perang dan atas kerugian material yang sangat besar. Ketiga, Perjanjian Versailles tahun 1919 telah memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% dari wilayahnya dan membatasi angkatan perangnya. Banyak warga yang mengaitkan perjanjian itu sebagai penghinaan atas kekalahan Jerman. Penyebab terjadinya Perang Dunia I yaitu karena 1. Faktor imperialisme. Imperialisme merupakan saat suatu negara meningkatkan kekuatan serta kekayaan mereka dengan membawa wilayah tambahan yang ada di bawah kendali mereka. Sebelum Perang Dunia I, berbagai negara Eropa telah membuat klaim imperialistik yang bersaing di Afrika dan beberapa bagian Asia. Hal tersebut akhirnya menjadi poin pertikaian. Dengan bahan baku yang dapat disediakan oleh area yang dituju, ketegangan di sekitar negara mana yang memiliki hak untuk mengeksploitasi area tersebut jadi sangat tinggi. Memanasnya persaingan serta keinginan untuk menginvasi yang lebih besar jadi salah satu pendorong dan penyebab Perang Dunia I. 2. Faktor militerisme. Di saat dunia masuk abad ke-20, tiap negara mulai mengembangkan senjata tercanggihnya. Bahkan jumlah kapal perang masing-masing negara serta pasukan mereka semakin meningkat. Hampir semua negara mulai melatih banyak pemuda dalam rangka bersiap-siap apabila akan menghadapi pertempuran. Ukuran kapal perang bertambah dari segi ukuran, jumlah senjata, kecepatan, metode propulsi, serta kualitas baju besi. Kemajuan pada sektor kapal perang dimulai pada tahun 1906 dengan HMS Dreadnought dari Inggris. Dreadnought segera diklasifikasi sebagai angkatan laut kerajaan dan Kaiserliche Marine dengan cepat memperluas armada kapal perang yang semakin modern dan kuat. Kemudian pada tahun 1914, Jerman memiliki hampir 100 kapal perang serta 2 juta tentara terlatih. Inggris dan Jerman sama-sama fokus pada peningkatan angkatan laut mereka selama periode waktu ini. Di Jerman dan Rusia, pendirian militer mulai memiliki pengaruh yang lebih besar pada kebijakan publik. Adanya faktor peningkatan militerisme ini yang turut menjadi pendorong negara-negara ikut terlibat perang. 3. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada Juni 1914. Kelompok teroris Serbia nasionalis yang disebut Tangan Hitam mengirim kelompok untuk membunuh Archduke. Sayangnya, pada percobaan pertama mereka gagal ketika seorang pengemudi menghindari granat yang dilemparkan ke mobil mereka. Akan tetapi pada hari itu seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip menembak Archduke dan istrinya ketika mereka sedang berkendara melalui Sarajevo, Bosnia yang merupakan bagian dari Austria-Hongaria. Akhirnya Archduke dan istri meninggal karena luka yang dialami. Pembunuhan tersebut sebenarnya merupakan protes terhadap Austria-Hongaria yang memiliki kendali atas wilayah ini. Serbia ingin mengambil alih Bosnia dan Herzegovina. Pembunuhan Ferdinand menyebabkan Austria-Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Namun, saat Rusia mulai memobilisasi untuk mempertahankan aliansi dengan Serbia, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Hal inilah yang memulai perluasan perang untuk memasukkan semua yang terlibat dalam aliansi pertahanan bersama. Rasa nasionalisme, pasalnya asal-usul perang didasarkan pada keinginan rakyat Slavia di Bosnia dan
Herzegovina untuk tidak lagi menjadi wilayah dari Austria, melainkan menjadi bagian dari Serbia. Pemberontakan yang pada dasarnya bersifat nasionalistik dan etnis inilah yang mengarah pada pembunuhan Archduke Ferdinand. Tapi secara lebih umum, rasa nasionalisme di banyak negara seluruh Eropa berkontribusi tidak hanya pada permulaan tetapi juga pada perluasan perang di seluruh Eropa hingga Asia. Ketika masing-masing negara berusaha membuktikan dominasi dan kekuatan mereka, timbul perang menjadi lebih rumit serta berkepanjangan. 5. Adanya aliansi pertahanan bersama. Dahulu, negara-negara di seluruh dunia membuat perjanjian pertahanan bersama dengan negara tetangga mereka. Perjanjian tersebut yang akhirnya menjadi penyebab mereka masuk ke dalam pertempuran. Isi dari perjanjian ini menyatakan apabila satu negara diserang, negara-negara sekutu yang terikat akan membela mereka. Sebelum Perang Dunia Pertama dimulai ada beberapa aliansi negara, Berapa di antaranya yaitu 1. Rusia dan Serbia, 2. Jerman dan Austria, 3. Prancis dan Rusia, 4. Inggris, Prancis dan Belgia, 5. Jepang dan Inggris. Saat Austria menyatakan perang terhadap Serbia, Rusia ikut terlibat untuk mempertahankan Serbia. Akhirnya Jerman melihat bahwa Rusia sedang memobilisasi dan menyatakan perang terhadap Rusia. Berlanjut ke Prancis yang ikut ditarik melawan Jerman serta Austria. Jerman akhirnya menyerang Prancis dan membuat Inggris tidak mau ikut campur ke dalam perang membela Prancis. Tidak berhenti sampai di situ saja, Jepang turut ikut campur dalam perang karena hubungan dengan Inggris, hingga pada akhirnya Italia dan Amerika Serikat juga ikut masuk pada pihak sekutu. Kronologi Perang Dunia Pertama dibagi menjadi 5 periode. Berikut ini mengenai jalan Perang Dunia Pertama secara singkat dan jelas. 1. Periode tahun 1914. Tahun 1914 merupakan tahun di mana Perang Dunia Pertama terjadi. Jalannya Perang Dunia Pertama pada 1914 cukup sengit dan menegangkan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ini. Berikut kronologi jalannya Perang Dunia Pertama. Terjadi pembunuhan terhadap putra mahkota Austria di Sarajevo. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang di kelompok radikal di Bosnia, Serbia. Tanggal 25 Juli 1914, akibat pembunuhan tersebut Austria kemudian memberikan ultimatum yang isinya merupakan 10 tuntutan pada Serbia. Tetapi 2 hari kemudian pada tanggal 25 Juni 1914 Serbia hanya menerima 8 tuntutan. Sikap Serbia kemudian tidak disetujui oleh Austria dan menyebabkan kedua negara memutuskan hubungan diplomatik. Sehari setelah keputusan tersebut, kekuatan-kekuatan di Eropa mulai bergerak. Pada tanggal 28 Juli 1914, Austria mengumumkan perang terhadap Serbia. Tanggal 29 Juli 1914, Austria menyerbu atau menyerang ibu kota Serbia dengan kapal-kapal perangnya. Serangan tersebut kemudian dibalas oleh Serbia. Tanggal 1 Agustus 1914, Jerman kemudian mengumumkan perang terhadap Rusia. Tanggal 3 Agustus 1914, Jerman mengumumkan perang terhadap Belgia dan Prancis. Tanggal 4 Agustus 1914, pasukan Jerman berhasil menguasai Belgia. Pada tanggal yang sama, pihak Britania Raya atau Inggris mengumumkan perang terhadap Jerman, sedangkan sikap Amerika Serikat pada saat itu masih netral. Tanggal 6 Agustus 1914, Australia mengumumkan perang terhadap Rusia. Tanggal 7 Agustus 1914, tentara Britania BEF, pasukan tersebut kemudian menduduki daerah Mons, Belgia. Tanggal 14 sampai 22 Agustus 1914 terjadi peperangan antara Prancis dan Jerman. Kedua negara tersebut saling serang dan saling mempertahankan daerahnya masing-masing. Tanggal 16 Agustus 1914, tentara Jerman berhasil mengalahkan tentara Belgia. Tanggal 17 sampai 19 Agustus 1914, tentara Rusia berhasil menguasai Rusia Timur. Tetapi kemudian dapat diusir oleh pasukan militer Jerman hingga perbatasan.
Tanggal 18 Agustus 1914, tentara Belgia kalah, kemudian melarikan diri sampai ke perbatasan Prancis. Tanggal 19 Agustus 1914, Woodrow Wilson atau Presiden Amerika Serikat mengatakan dalam pidatonya bahwa Amerika harus tetap netral demi menyelamatkan umat manusia. Tanggal 20 Agustus 1914, pasukan militer Jerman berhasil menguasai kota Brussels yang merupakan ibu kota dari Belgia. Tanggal 20 sampai 25 Agustus 1914, pasukan Prancis mengalami kekalahan telak dari pasukan militer Jerman. Akibat kekalahan tersebut, Prancis kemudian dipukul mundur hingga Verdun. Tanggal 23 sampai 27 Agustus 1914, pasukan militer Britania BEF bertempur dengan pasukan militer Jerman. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan militer Jerman. Tanggal 26 sampai 31 Agustus 1914, pasukan militer Austria sampai Hungaria bergerak menuju ke Polandia. Pada waktu yang bersamaan, tentara Rusia berhasil dikalahkan oleh tentara Jerman dalam pertempuran Tannenberg. Tanggal 5 sampai 10 September 1914, terjadi pertempuran besar yang sangat sengit di Sungai Drina. Pertempuran berlangsung antara Austria sampai Hungaria, Jerman, Bulgaria, dan Serbia. Korban dalam pertempuran ini sangat banyak. 310.000 lebih korban hilang dari Jerman, Austria, dan Bulgaria. Sementara itu, dari pihak Serbia sebanyak 320.000. Tanggal 9 September 1914, pasukan Jerman berhasil dipukul mundur oleh tentara Belgia dalam pertempuran Marne. Tanggal 10 sampai 14 September 1914, pasukan militer Jerman menyerang Rusia di Masuria. Serangan tersebut kemudian berhasil mengusir Rusia di daerah itu. Tanggal 15 sampai 18 September 1914, tentara sekutu menyerang Jerman dalam pertempuran Aisne. Serangan tersebut ternyata tidak dapat mengalahkan Jerman. Tanggal 22 September 1914, Jerman berhasil menenggelamkan 3 kapal kreuzer Inggris dengan U-boat U-9 Inggris, kemudian melakukan serangan belasan dengan melakukan serangan udara terhadap Jerman. Tanggal 28 September 1914, pasukan Jerman Main Army mendesak posisi Rusia di daerah selatan Warsawa. Tanggal 6 sampai 8 Oktober 1914, pasukan militer Belgia dievakuasi dari wilayah Antwerp. Tanggal 10 Oktober 1914, wilayah Antwerp jatuh ke tangan Jerman. Tanggal 13 Oktober 1914, untuk pertama kali Kanada terlibat dalam Perang Dunia I ini, Kanada mengirimkan pasukan militernya ke Inggris pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 1914. Tanggal 19 Oktober 1914, tentara sekutu melakukan serang di Flandres. Tanggal 29 Oktober 1914, terjadi pemblokiran wilayah selatan Dardanelle oleh Turki. Pihak Turki kemudian menyatakan perang terhadap Prancis, Inggris, dan Rusia. Tanggal 2 November 1914, Rusia dan Serbia menyatakan perang terhadap pihak Turki. Tanggal 3 sampai 4 November 1914, wilayah kekuasaan Jerman, yakni di Afrika Timur, diserang oleh pasukan militer Inggris, tetapi dapat digagalkan oleh Jerman. Tanggal 5 November 1914, Prancis dan Inggris mengumumkan Jepang terhadap Turki. Tanggal 7 November 1914, pasukan militer Jerman yang berada di Tsingtao, Tiongkok menyerah dari pihak Jepang. Jerman pun kehilangan 700 pasukannya. Tanggal 11 sampai 25 November 1914 terjadi pertempuran antara Jerman dan Rusia. Pada pertempuran tersebut, pihak Jerman meluncurkan Niti Army. Korban dari kedua belah pihak sangat banyak.
pihak Jerman sebanyak 35.000, sementara dari pihak Rusia sebanyak 100.000. Tanggal 2 Desember 1914, pasukan militer Austria-Hungaria menduduki Beograd. Tanggal 3 sampai 9 Desember 1914, pasukan militer Serbia yang dipimpin oleh Putnik melakukan serangan terhadap Austria-Hungaria. Tanggal 14 sampai 24 Desember 1914, pasukan dari pihak sekutu memulai serangan besar-besaran di sepanjang front barat, akan tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Tanggal 25 Desember 1914, untuk menghormati hari Natal, antara Inggris dan Jerman melakukan gencatan senjata selama 1 pekan, periode tahun 1915. Tanggal 18 Februari 1915, pasukan militer Jerman mulai melakukan blokade terhadap Inggris. Tanggal 25 April 1915, pasukan militer dari pihak sekutu berhasil mendarat di semenanjung Gallipoli, Turki. Tanggal 7 Mei 1915, kapal laut milik Amerika Serikat yaitu Lusitania ditenggelamkan oleh kapal milik Jerman. Tanggal 25 Mei 1915, pihak Italia mengumumkan perang terhadap Austria-Hungaria. 3. Periode tahun 1916. Tanggal 21 Februari 1916, terjadi pertempuran besar bernama Verdun. Pertempuran ini merupakan perangan antara Jerman dan Prancis. Korban dalam pertempuran ini yaitu Jerman kehilangan 435.000 tentara, sementara Prancis kehilangan 542.000 tentara. Tanggal 31 Februari sampai 1 Juni 1916, terjadi pertempuran laut, yaitu armada laut dari pihak Inggris menyerang armada laut Jerman. Serangan ini dikenal dengan nama Pertempuran Jutland, periode tahun 1917. Tanggal 1 Februari 1917, pihak Jerman mengumumkan perang laut yang tidak terbatas. Tanggal 6 April 1917, merespon tenggelamnya kapal laut Amerika Serikat yang dilakukan oleh Jerman, Amerika Serikat kemudian terpaksa harus terlibat dalam Perang Dunia I. Amerika mengumumkan perang terhadap Jerman. Tanggal 16 Mei 1917, pertempuran taktis yang dilakukan Inggris ternyata tidak dirasa efektif. Hal ini karena Inggris kehilangan banyak sekali pasukan. Tanggal 24 Juni 1917, pasukan militer Amerika Serikat berhasil mendarat di Prancis, periode tahun 1917. Tanggal 8 Januari 1918, pihak Amerika Serikat mengumumkan 14 isi perjanjian perdamaian. Tanggal 21 Maret 1917, pasukan militer Jerman melakukan serangan di front barat. Dalam serangan tersebut, Jerman kehilangan 680.000 korban, sementara dari pihak sekutu sebanyak 850.000 korban. Tanggal 26 September 1918, pihak sekutu melakukan serangan balasan terhadap Jerman di front barat. Serangan tersebut berlangsung selama 100 hari dan berhasil meruntuhkan Kekaisaran Jerman. Keberhasilan tersebut dibayar mahal karena dari pihak sekutu menelan banyak korban jiwa. Sebanyak 1 juta lebih korban dari pihak sekutu, termasuk 127.000 pasukan AS. Sementara dari pihak Jerman sebanyak 780.000 lebih. Tanggal 11 November 1918, pihak Jerman bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata, sekaligus mengakhiri Perang Dunia I. Berakhirnya Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan blok sentral. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan mengadakan perjanjian perdamaian yang diantaranya sebagai berikut. Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjian dari Versailles antara lain: pertama, Jerman menyerahkan Elzas Lord Haringen kepada Prancis dan Eupen Malmedy kepada Belgia. Kedua, Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah PBB. Ketiga, Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Keempat, Jerman membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar emas kepada sekutu. Kelima, angkatan perang Jerman diperkecil maksimal 100.000 tentara. 6. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rin diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. 2.
2. Perjanjian Saint-Germain. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 November 1919. Perjanjian ini untuk menyelesaikan permasalahan antara sekutu dan Austria. Isi dari perjanjian Saint-Germain yaitu: pertama, Austria mengakui kemerdekaan Hongaria, Cekoslovakia, dan Polandia. Kedua, Austria kehilangan daerah Istria dan Schleswig. Ketiga, diadakan demilitarisasi di Austria. Keempat, Serbia ditambah Montenegro dan beberapa daerah Austria di Balkan menjadi daerah Yugoslavia. Ketiga, perjanjian Denolis. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 November 1919. Perjanjian ini dilakukan oleh Sekutu dan Bulgaria. Isi perjanjian ini adalah bahwa Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegean kepada Yunani. 4. Perjanjian Sevres. Perjanjian Sevres dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1920. Negara yang berperan dalam perjanjian ini adalah Sekutu dan Turki. Isi perjanjian adalah: pertama, daerah Turki diberkecil sehingga tinggal Konstantinopel dan sekitarnya. Kedua, daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Ketiga, Samyarna dan Tracia diduduki oleh Yunani. Keempat, Dardanella, Laut Marmara, dan Selat Bosporus harus dibuka untuk semua kapal dari semua bangsa. Kekalahan selama Perang Dunia I. Pertama, Perang Dunia I merupakan salah satu dari perang paling merusak dalam sejarah modern. Hampir 10 juta saudara tewas dalam pertempuran, suatu jumlah yang jauh melampaui kematian militer di seluruh perang pada 100 tahun sebelumnya. Kendati jumlah statistik korban yang akurat sulit untuk ditentukan, estimasi 21 laki-laki terluka dan dalam pertempuran. Kedua, kerugian besar yang ditanggung semua pihak yang terlibat konflik sebagainya diakibatkan oleh dikenalkan senjata baru seperti senapang, mesin, dan perang gas beracun, serta kegagalan pemimpin militer untuk menyesuaikan taktik mereka dengan sifat peperangan yang semakin termekanisasi. Kebijakan atrisi, khususnya di front barat, memakan korban ratusan ribu jiwa serdadu. Pada 1 Juli 1916, sebuah tanggal dengan jumlah korban jiwa terbesar dalam suatu hari. Angkatan Darat Inggris Somme saja menderita lebih dari 57.000 korban. Jerman dan Rusia menderita jumlah kematian militer tinggi. Estimasi masing-masing adalah 1.773.700 dan 1.700.000. Perancis kehilangan 16% dari pasukan yang dikerahkannya. Jumlah kematian tinggi terkait dengan pasukan yang dikerahkan. Ketiga, tidak ada badan resmi yang melakukan perhitungan secara seksama atas kematian warga sipil selama tahun-tahun perang. Tapi para pakar menyatakan bahwa sebanyak 13 juta non-kombatas tewas sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari pertempuran. Jumlah kematian penduduk sipil maupun anggota militer melesat pada akhir perang dengan berjangkitnya flu Spanyol, epidemi influenza paling mematikan dalam sejarah. Jutaan orang tergusur dan menjadi pengungsi di Eropa dan Asia Kecil akibat konflik tersebut. Kerugian harta benda dan industri sangat besar, terutama di Prancis, Belgia, di mana pertempuran terparah terjadi. Berikut ini terdapat beberapa dampak Perang Dunia I, terdiri atas: yang pertama, bidang politik. Munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Syariah atau Suriah. Yang kedua, munculnya paham-paham baru seperti fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, nasionalisme di Turki, militerisme di Jepang, dan komunisme di Rusia. Yang kedua, bidang sosial. Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Dengan demikian, buruh semakin dibutuhkan, sehingga kedudukan buruh dan wanita semakin penting. Perang yang berkepanjangan menimbulkan rasa marah, bosan, ngeri, sehingga memunculkan keinginan perdamaian.
maka dibentuklah League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Adapun penyebab dari krisis ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan akibat tenaga manusia tercurah untuk keperluan perang dan faktor-faktor produksi rusak. Yang kedua, overproduksi. Akibat perdagangan internasional terhenti oleh proteksi yang dilakukan oleh negara-negara totaliter seperti Jerman, Italia, dan Rusia. Ketiga, terhambatnya pemberian kredit. Banyak nasabah yang menarik depositnya karena terjadi inflasi yang sangat tinggi, serta banyak perbankan yang menarik kembali pinjamannya. Yang keempat, terjadinya kekacauan pembayaran. Terjadi perbedaan besar dalam nilai mata uang Jerman, Austria, dan Prancis terhadap dolar Amerika. Pada puncak krisis, nilai mata uang mencapai $1 sama dengan 4.000 juta mark Jerman. Perang yang berlangsung dari 1914 sampai 1918 juga berpengaruh besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bidang sosial dan politik. Perang Dunia I meningkatkan popularitas paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Kemenangan negara demokrasi seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Kekaisaran Jerman, Austria, dan Turki Utsmani berhasil menenggelamkan eksistensi sistem pemerintahan aristokrasi kerajaan. Perang Dunia I pada tahun 1948 sampai 1918 menandai dimulainya zaman kegiatan politik yang bergejolak di Indonesia. Pasca Perang Dunia I, golongan cendekiawan Bumiputra mulai menyebarkan paham-paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia melalui perserikatan dan organisasi. Pada awal abad 20, muncul organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indich Partij, Indis Vereniging yang memiliki tujuan untuk menemukan pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua, bidang ekonomi. Dampak Perang Dunia I sangat dominan di sektor ekonomi Indonesia. Pelayaran dan komunikasi antara Indonesia dan Eropa terganggu oleh Perang Dunia I sehingga menghambat kegiatan ekspor dan impor komoditas dari Indonesia. Selain itu, anggaran belanja untuk kesejahteraan Indonesia dipangkas oleh Belanda, sehingga menimbulkan kenaikan harga barang dan merosotnya kesejahteraan rakyat. Kegiatan impor yang mengalami gangguan oleh Perang Dunia I berdampak pada perkembangan industri dalam negeri pengganti barang impor. Para pengusaha industri lokal dapat menikmati keuntungan yang berlipat dengan turunnya jumlah barang impor yang masuk di Indonesia. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Struktur pemerintahan kolonial Belanda juga terkena dampak dari Perang Dunia I. Blokade yang dilakukan pasukan sekutu terhadap pelabuhan-pelabuhan Belanda berdampak pada putusnya komunikasi antara negara induk Belanda dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Terputusnya komunikasi dengan negara induk membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda memperoleh kelonggaran dalam menerapkan kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia.